Identifikasi asam, basa, dan garam. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang larutan asam, larutan basa, dan larutan netral atau garam. Begitu pula dengan contoh-contoh larutan asam, basa, dan garam. Untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan bersifat asam, bersifat basa, atau bersifat netral, dapat dilakukan menggunakan yang pertama, kertas lakmus merah dan biru, yang kedua, indikator universal, dan yang ketiga, menggunakan pH meter. Mari kita bahas yang pertama, kertas lakmus merah dan biru. Bagaimana kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru dapat menentukan sifat asam, basa, dan netral suatu bahan? Pada larutan asam, kertas lakmus merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam akan tetap berwarna merah. Kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan asam akan berubah warna menjadi warna merah. Pada larutan basa, kertas lakmus merah jika dimasukkan ke dalam larutan basa akan berubah warna menjadi warna biru. Kertas lakmus biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa akan tetap berwarna biru. Pada larutan netral atau larutan garam, kertas lakmus merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam akan tetap berwarna merah. Kertas lakmus biru akan tetap berwarna biru. Selanjutnya yang kedua, menggunakan indikator universal. Kertas indikator universal memiliki 4 buah warna, yaitu warna kuning, hijau, jingga, dan jingga kecoklatan. Ketika kita mencelupkan kertas indikator universal ke dalam sampel, maka keempat warna pada kertas indikator universal akan mengalami perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi kemudian kita cocokkan dengan tabel yang ada pada tempat indikator untuk menentukan nilai pH larutan tersebut. Jika diperoleh nilai pH kurang dari 7, maka larutan sampel bersifat asam. Jika diperoleh pH sama dengan 7, maka larutan sampel bersifat netral. Jika diperoleh pH lebih dari 7, maka larutan sampel bersifat basa. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan pH meter. pH meter adalah suatu alat untuk mengukur derajat keasaman atau pH suatu larutan. Ketika elektroda pada pH meter kita celupkan ke dalam larutan sampel, maka nilai pH akan langsung terbaca pada layar pH meter. Seperti halnya pada kertas indikator universal, jika diperoleh nilai pH kurang dari 7, maka larutan sampel bersifat asam. Jika diperoleh nilai pH sama dengan 7, maka larutan sampel bersifat netral. Jika diperoleh nilai pH lebih dari 7, maka larutan sampel bersifat basa. Yaitu tadi pembahasan tentang identifikasi asam, basa, dan netral atau garam.
Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.